0. Halo anak-anak teacher, Matthew Level, ketemu lagi dengan teacher Samsid. Kita hari ini mau belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Anak yang sopan dan santun dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26, Ulangan 6 ayat 7, Amsal 1 ayat 8, Yohanes 18 ayat 19 sampai 24, Efesus 4 ayat 32, Mazmur 34 ayat 15. Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3 ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Mari kita melihat cerita Alkitab terambil dari 1 Samuel 3. Di dalam cerita itu dikatakan Samuel disukai Tuhan dan manusia. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita dan kepada kamu bersikap sopan santun. Sopan santun adalah sikap hormat, taat, dan menghargai orang di sekitarmu. Anak sopan santun pasti suka memberi hormat. Mari kita tonton bersama video ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan.
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Baik, kita sudah melihat dan menonton bersama cerita tadi. Sikap Samuel yang begitu sopan dan baik hati. Di mana saja kita kira-kira bersikap sopan dan santun? Yang pasti di rumah, di sekolah minggu. Ketika kita sopan dan santun, ayah dan ibu pasti senang karena kita menjadi anak yang sopan dan santun. Bersikaplah sopan dan santun kepada semua orang, siapa saja, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Contoh bersikap sopan dan santun di sekolah, yang pertama berterima kasih kepada guru. Yang kedua, tenang ketika guru mengajar. Yang ketiga, minta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang keempat,
berdoa sebelum pelajaran. Yang kelima, mengucapkan kata sopan kepada siapa saja di sekolah. Yang keenam, memanggil nama teman dengan benar. Oke. Tuhan itu sangat baik kepadamu. Tuhan ingin kamu menjadi anak baik. Berbuat baik dengan bersikap sopan kepada semua orang. Kalau kamu sopan, Tuhan dan orang di sekitarmu akan senang. Bersikaplah sopan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ingatlah, anak yang sopan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tidak ada tugas ya anak Kristen. Kita hanya menonton menyimak video saja. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.